Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Mendengar suara, mari masuk hadirat-Nya. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan, menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Berfirmanlah Tuhan, firman-Mu adalah terang, pelita bagi kaki kami. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan, menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu, untuk mendengar suara-Mu, untuk mendengar suara-Mu. Tiba waktunya kami merenungkan firman-Mu. Tuntun dan bawa kami mengerti kebenaran-kebenaran-Mu, karena firman-Mu lah terang bagi jalan kami, petunjuk, arahan untuk kami melangkah, meraih kemenangan hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini, Yosua pasal 8 ayat 1 sampai yang ke-29. Demikian firman Tuhan.
Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Janganlah takut dan janganlah tawar hati. Bawalah seluruh tentara dan bersiaplah, majulah ke Ai. Ketahuilah aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya. Dan haruslah kau lakukan kepada Ai dan rajanya seperti yang kau lakukan kepada Yeriko dan rajanya. Hanya barang-barangnya dan ternaknya boleh kamu jara. Suruhlah orang bersembunyi di belakang kota itu." Lalu bersiaplah Yosua beserta seluruh tentara untuk pergi ke Ai. Yosua memilih 30.000 orang, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Mereka disuruhnya pergi pada waktu malam. Dan kepada mereka diperintahkannya, katanya, "Ketahuilah, kamu harus bersembunyi di belakang kota itu untuk menyerangnya. Janganlah terlalu jauh dari kota itu, dan bersiap-siaplah kamu sekalian. Aku dan semua orang yang bersama-sama dengan aku akan mendekati kota itu. Apabila mereka keluar menyerbu kami, seperti yang pertama kali, maka kami akan melarikan diri dari hadapan mereka. Jadi mereka akan keluar menyusul kami, sehingga kami memancing mereka jauh dari kota itu. Sebab mereka akan berkata, 'Orang-orang itu melarikan diri dari hadapan kita, seperti yang pertama kali.' Jika kami melarikan diri dari hadapan mereka, maka kamu harus bangun dari tempat persembunyianmu itu untuk menduduki kota itu. Dan Tuhan Allahmu akan menyerahkannya ke dalam tanganmu. Segera setelah kamu merebut kota itu, haruslah kamu membakarnya sesuai dengan firman Tuhan. Kamu harus melakukan semuanya itu. Ingatlah, itulah perintahku kepadamu." Demikianlah Yosua menyuruh mereka pergi, lalu berjalanlah mereka ke tempat persembunyian dan tinggal di antara Betel dan Ai, di sebelah barat Ai. Tetapi Yosua bermalam di tengah-tengah rakyat pada malam itu. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu diperiksanyalah barisan bangsa itu, dan berjalan ia maju beserta para tua-tua orang Israel di depan bangsa itu ke Ai. Juga seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia berjalan maju. Mereka maju mendekat lalu sampai ke tentangan kota itu. Kemudian berkemahlah mereka di sebelah utara Ai, sehingga lembah itu ada di antara mereka dan Ai. Yosua telah mengambil kira-kira 5.000 orang, lalu disuruhnya mereka bersembunyi di antara Betel dan Ai, di sebelah barat kota itu. Beginilah rakyat itu diatur. Seluruh tentara itu di sebelah utara kota dengan barisan belakang di sebelah barat kota. Pada malam itu berjalanlah Yosua melalui lembah itu. Pagi-pagi ketika raja negeri Ai melihat hal itu, maka ia dan seluruh rakyatnya, orang-orang kota itu segera keluar berperang, menyerbu orang Israel ke lereng di seberang dataran itu. Raja itu tidak tahu bahwa ada orang yang bersembunyi di belakang kota. Yosua dan seluruh orang Israel itu berlaku seolah-olah dipukul mundur oleh mereka, lalu melarikan diri ke arah padang gurun. Sebab itu semua orang yang ada di kota dikerahkan untuk mengejar orang Israel. Maka mereka mengejar Yosua, sehingga makin jauhlah mereka terpancing dari kota. Seorang pun tidak tertinggal lagi di Ai dan Betel, dan tidak keluar memburu orang Israel. Mereka meninggalkan kota itu terbuka, karena mereka mengejar orang Israel. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Acungkanlah lembing yang ada di tanganmu ke arah Ai, sebab aku menyerahkan kota itu ke dalam tanganmu." Maka Yosua mengacungkan lembing yang di tangannya ke arah kota itu. Ketika diacungkannya tangannya, maka segeralah bangun orang-orang yang bersembunyi itu dari tempatnya. Mereka berlari memasuki kota, merebutnya, lalu segera membakar kota itu. Ketika orang Ai berpaling menoleh ke belakang, tampaklah asap kota itu naik membumbung ke langit. Mereka tidak sempat melarikan diri kemanapun juga, sebab rakyat yang tadinya lari ke padang gurun berbalik melawan pengejar-pengejarnya. Ketika Yosua dan seluruh Israel melihat bahwa orang-orang bersembunyi itu telah merebut kota, dan bahwa asap kota itu naik membumbung, berbaliklah mereka lalu menewaskan orang-orang Ai. Sementara itu juga keluar orang-orang Israel yang lain dari dalam kota, menyerbu orang-orang Ai, sehingga terjepit di tengah-tengah orang Israel itu.
yang ini dari sini dan yang itu dari sana. Orang-orang Ai ditewaskan, sehingga seorang pun dari mereka tidak ada yang dibiarkan terlepas atau luput. Tetapi Raja Ai ditangkap mereka hidup-hidup dan dihadapkan kepada Yosua. Segera sesudah orang Israel selesai membunuh seluruh penduduk kota Ai di padang terbuka, kemana orang Israel mengejar mereka. Dan orang-orang ini semuanya tewas oleh mata pedang sampai orang yang penghabisan. Maka seluruh Israel kembali ke Ai dan memukul kota itu dengan mata pedang. Jumlah semua orang yang tewas pada hari itu, baik laki-laki maupun perempuan, ada 12.000 orang. Semuanya orang Ai. Dan Yosua tidak menarik tangannya yang mengacungkan lembing itu sebelum seluruh penduduk kota Ai ditumpasnya. Hanya ternak dan barang-barang kota itu dijarah oleh orang Israel sesuai dengan firman Tuhan yang diperintahkannya kepada Yosua. Yosua membakar Ai dan membuatnya menjadi timbunan puing untuk selama-lamanya, menjadi tempat yang tandus sampai sekarang. Dan Raja Ai digantungnya pada sebuah tiang sampai petang. Ketika matahari terbenam, Yosua memerintahkan orang menurunkan mayat itu dari tiang, lalu dilemparkan di depan pintu gerbang kota. Kemudian didirikan oranglah di atasnya suatu timbunan batu yang besar, yang masih ada sampai sekarang. Bapak Ibu, setelah masalah akan diselesaikan, di mana di pasal sebelumnya akan menimbulkan hukuman karena mencuri barang-barang yang dikhususkan bagi Tuhan. Tuhan pun berniat memulihkan bangsa Israel. Tuhan menyatakan niat itu kepada Yosua bahwa dia akan memberikan kota Ai kepada Israel. Janji itu membuat Yosua kembali bersemangat. Dia mengerahkan 30.000 pahlawan-pahlawannya, 10 kali lebih besar dibanding serangan pertama yang gagal. Keyakinan mereka mulai pulih. Mengapa? Karena firman Tuhan menyegarkan kembali semangat yang mulai kendur. Kali ini bangsa Israel menjaga kekudusan dan taat kepada firman Tuhan. Setelah melalui pertempuran dengan strategi yang juga dipimpin oleh Tuhan sendiri melalui firman-Nya, kota Ai pun berhasil direbut. Semua perintah Tuhan yang mereka harus lakukan, mereka lakukan dengan sempurna. Rupanya bangsa Israel telah belajar dari kegagalan mereka. Mereka disadarkan bahwa kemenangan bukan karena kuat gagah mereka, melainkan Tuhanlah yang memberi kemenangan. Artinya sumber ketaatan kepada firman-Lah yang menjadi kunci dari kemenangan mereka. Sudahkah firman Allah menjadi sumber utama semangat kita? Sudahkah kita mentaati kebenaran firman-Nya? Bapak Ibu, melalui kisah ini kita belajar setidaknya 2 hal mengenai firman Tuhan. Yang pertama, ketika umat Tuhan tawar hati, firman Tuhan menyemangati kembali. Tuhan membangkitkan umat-Nya dari keterpurukan dengan firman-Nya. Jadi Bapak Ibu, kepercayaan diri dibangun atas firman Tuhan. Hidupilah firman, maka saudara akan menjalani hidup dengan penuh kepercayaan diri, dan ini akan sangat menentukan setiap keputusan, tindakan apa yang saudara akan ambil. Yang kedua, mentaati firman Tuhan membuat kita ada dalam hadirat Tuhan, dan itulah yang melindungi kita dari segala macam kuasa kegelapan. Bapak Ibu, yang kita hadapi sekarang ini bukanlah musuh secara kasat mata, tapi roh-roh jahat di udara. Dengan tipu muslihatnya yang seringkali membingungkan, kita perlu kebenaran firman untuk kita pegang teguh supaya kita tidak goyah. Dan ketika kita ada dalam kebenaran firman itu, mentaatinya, menghidupinya, kita ada dalam hadirat Tuhan. Maka kuasa kegelapan tidak mampu menjamah kita. Disitulah kita bisa memenangkan peperangan-peperangan hidup kita. Inilah berita firman hari ini.
Pegang teguh firman Tuhan, hidupin dan taatilah. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu. Pagi hari ini kembali kami bangun dalam keadaan sehat. Ini anugerah-Mu. Dan biarlah seperti firman-Mu hari ini, kami berjalan menurut petunjuk Tuhan, menurut kebenaran-kebenaran firman-Mu, sehingga kami menjadi bijaksana, berhikmat, dan dapat memenangkan peperangan-peperangan kehidupan kami. Sebagaimana Yosua mendengar firman-Mu, mentaatinya, dan menjalani tugas kepemimpinannya sesuai petunjuk-petunjuk firman-Mu itu, maka dia memenangkan peperangannya, mengalahkan kota Ai. Demikian kami rindu hidup kami berkemenangan di dalam Engkau. Bimbinglah kami oleh kebenaran firman-Mu, Allah Roh Kudus menolong kami mentaatinya, sehingga kami dapat berkemenangan juga. Dalam pergumulan iman, dalam berkeluarga, dalam berusaha, dalam pekerjaan kami, di tengah masyarakat, bimbinglah kami. Di setiap aspek kehidupan kami ingin maksimal di dalam Kristus. Firman-Mu berkuasa, membebaskan, mengarahkan, membimbing kami seturut kebenaran-kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau sepanjang hari ini hidup memuliakan Tuhan. Tak lupa kami bawa dalam doa, menara doa nanti malam, di mana umat-Mu berhimpun membangun menara doa, menyatakan bahwa kekuatan kami adalah dari Tuhan. Kami tidak mampu tanpa Tuhan. Oleh sebab itu umat-Mu berhimpun berseru, memohon pertolongan untuk setiap pergumulan hidup, juga untuk pelayanan dari gereja GKI Sema, hamba-hamba-Mu dalam perlindungan dan pertolongan daripada Tuhan. Engkau hadir dan melawat. Nanti malam, seri pengajaran pemenang, kami mau berkemenangan. Tubuh jiwa roh sehat. Tuhan tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan pembinaan, seri pemenang, tubuh dan hati yang sehat, Tuhan urapi. Dan biarlah umat-Mu datang, bersekutu bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami menyerahkan sepanjang hari ini. Amin. Demikian saudara doa pagi kita, selamat pagi, sampai berjumpa nanti malam. Tuhan menyertai segala aktivitas kegiatan Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Shalom.